Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian, ya. Ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini dari Jakarta ya, kompas.com. Kementerian ya, ini dari PANRB teman-teman ya, dari laman PANRB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan PANRB tengah mempersiapkan ketentuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K bagi tenaga kesehatan atau nakes non-PNS atau nakes honorer teman-teman ya. Jadi ini Menpan RB yang baru ya, Pak Abdul Azhar Anas ini nantinya mau mempersiapkan tentang ketentuan tentang tenaga kesehatan atau nakes teman-teman ya. Kalau dulu kan guru sudah ya. Kemudian Menteri PANRB Abdul Azhar Anas pun telah menggelar rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen P3K untuk tenaga kesehatan pada Minggu tanggal 11 bulan 9 2022. Rapat ini juga diikuti PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana. Ini sudah saya pelajari, kalau lihat timetable-nya ini cukup mepet waktunya, harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen P3K-nya. Kita harus melipat gandakan kecepatan bekerja. Lanjut, kemudian selain mempercepat persiapan rekrutmen, pihaknya juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah atau Pemda. Menurut Anas, tidaknya dalam 2 hari ke depan akan dilakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya. Dalam 1-2 hari ini kita rapat dengan Menteri Kesehatan. Jadi ini istilahnya kalau semuanya Pak Azwar Anas ini mengebut soalnya jadwal atau time-nya itu nanti perekrutannya itu adalah akhir September. Jadi ini rencananya mau mengumpulkan ya bagian dari Kementerian Keuangan, kemudian Kesehatan dan pemerintah daerah. Ini untuk koordinasi untuk perekrutan ya. Bagaimana untuk mekanismenya dan bagaimana untuk perekrutannya, bagaimanapun untuk yang lain-lain teman-teman ya. Jadi ini Pak Azwar Anas ini yang Menteri PNRB yang baru ini istilahnya cepet-cepet ya, soalnya waktunya mepet sekali teman-teman ya. Oke lanjut. Ia mengatakan rekrutmen P3K untuk tenaga kesehatan yang tengah disiapkan pemerintah saat ini merupakan komitmen memperkuat salah satu bentuk pelayanan dasar bagi warga. Anas bilang tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung program mengatasi kemiskinan, sebab sangat beririsan dengan kesehatan. Maka kita harus bekerja cepat dan tepat. Karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya. Pemerataannya, distribusi ya, mengingat ada ketimpangan sebaran nakes. Sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris teman-teman ya. Jadi memang untuk sebaran dari eh, nakes ini sangat minim sekali teman-teman, terutama di daerah yang pelosok-pelosok ya. Daerah-daerah yang terpencil itu kekurangan teman-teman ya. Jadi ini memang sebarannya harus dituntaskan teman-teman ya katanya. Ia menegaskan pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-PNS yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Sebagai solusi penataan nakes honorer, pemerintah pun akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-PNS, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan. Misalnya, soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi maksimal awal pekan ini sudah tuntas. Jadi ini teman-teman ada bocoran ini ya, ada kebijakan afirmasi nanti bagi tenaga non PNS ya. Ini
Jadi nanti tergantung, usia dan masa kerja teman-teman. Nah, makanya ini masih diproses oleh Menpan RB dan, menteri-menteri yang lain teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti teman kesehatan ya, teman-teman nakes ini nantinya dapat afirmasi seperti guru, mekanismenya dipermudah. Jadi teman-teman bisa masuk semuanya di P3K teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah ini, sementara itu PLT Kepala BKN Bima Hariawi Bisana mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Nah, ini banyak sekali ya kekurangannya, ada dokter spesialis, kemudian yang lain ya, nakes lain itu juga kurang teman-teman ya. Kemudian dia menuturkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022 ke Kementerian PANRB. Namun, masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi P3K tahun 2022. Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk, serta model seleksi P3K tenaga kesehatan yang akan dilakukan. Jadi ini masih proses ya teman-teman ya untuk validasi data, kemudian nanti modelnya seleksi seperti apa, apakah disampaikan dengan guru, nah itu nanti ada mekanismenya teman-teman, ini masih diproses, oke? Oke teman-teman, sudah ini ya informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman tenaga kesehatan ya, terutama teman-temanku yang honorer. Nah, ini nanti sebuah kabar gembira bahwasanya nanti ada afirmasi juga, ini bocoran dari Menteri PANRB yang baru ya, Pak Azwar Anas. Lah, ini mudah-mudahan nantinya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.